Hai family, semuanya Jemaat GBWTS Serpong, apa kabar? Apakah semuanya sehat-sehat? Hopefully semuanya sehat-sehat, baik-baik aja di rumah ya. Nah, hari ini di episode yang kedua dari Bertemu Berkat Tengah Minggu, saya tahu bahwa banyak banget para orang tua nih ya mulai resah memasuki bulan yang kedua dari staying at home. Nah, menanggapi keresahan-keresahan ini, makanya bertemu akhirnya pertemukan dua narasumber yang luar biasa hari ini. Hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang parenting, khususnya di usia 0 sampai 7 tahun, parenting your little ones. Nah, hari ini kita kedatangan dua orang, dua wanita, dua ibu juga yang luar biasa, Ibu Krisna Maharti dan Ibu Novita Tandri. Halo. Halo, hai. Halo. Nah, ini adalah Ibu Krisna Maharti ini dari Family First Indonesia ya. Beliau sudah menjadi konselor keluarga selama lebih dari 15 tahun ya Ibu ya? Iya, betul. Wow, dan Ibu Novita Tandri ini adalah ibu yang sering muncul di TV, betul ya Bu ya? Ibu yang sering di TV. Untuk hal yang positif ya, kalau sering TV juga kalau untuk hal negatif juga sering muncul. Oh iya, betul. Tapi Ibu Novita ini muncul sebagai duta dari Happy Parenting ya Bu ya, yang banyak mengajarkan, yes, orang psikolog anak dan juga banyak memberikan insight buat orang tua bagaimana kita bisa parenting tapi happy gitu ya Bu ya. Nah, dua narasumber ini adalah orang-orang yang saya rasa sangat kredibel gitu ya untuk diajak ngomong, khususnya buat orang tua yang punya anak di bawah 7 tahun. Nah, ini kan kita udah masuk nih Bu di bulan kedua ya di dalam karantina gitu ya. Selama ini kan kita di rumah terus gitu. Nah, saya mau tanya dulu nih Bu, dari perspektif mungkin dari Bu Krisna dulu ya. Saya mau tanya apa ya efeknya gitu ya si COVID-19 ini dan yang menyuruh kita di rumah terus ini, apa sih pengaruhnya terhadap dinamika kehidupan keluarga, Bu, in general? Ya, pasti dinamika kehidupan keluarganya menjadi berubah ya, karena biasanya yang rutinitasnya pagi-pagi sudah bekerja, anak-anak ke sekolah, kemudian sekarang kok harus semuanya di rumah. Nah, ini yang harus dipahami, ada sebuah perubahan baru. Ada kehidupan yang baru, di mana menuntut kita 24 jam ini bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Tentu akan banyak plus dan minusnya. Plusnya atau yang positifnya, dengan kita memiliki waktu yang banyak di rumah ini, waktu berkualitas kita kan juga semakin muncul, ya, akan semakin banyak. Selama ini orang tua banyak yang mengeluh, waduh waktunya kurang nih, gitu ya. Kesibukan kantor, kesibukan kerjaan nggak bisa tinggalin, gue nggak punya waktu nih buat anak-anak. Nah, sekarang mari kita buktikan waktu kita banyak, gitu ya. Jadi kalau selama ini yang mengeluh bahwa kurang waktu, ayo gunakan sebaik-baiknya, karena ketika kita mampu membangun sebuah hubungan yang baik dengan waktu yang banyak di rumah ini, stay at home ini ya, itu akan membuat kita dekat dengan anak-anak kita secara emosi. Secara emosional, hubungan orang tua dan anak semakin dekat. Kemudian kalau hubungan dekat itu anak-anak akan merasa trust dengan kita, merasa percaya dengan kita. Ketika dalam perkembangannya nanti pertumbuhan 0 sampai 7 tahun, kemudian 8 tahun, 9 tahun menjadi remaja, ada problem-problem, ada pertanyaan di luar yang dia takut nggak bisa jawab, dia akan larinya ke kita. Karena ikatan orang tua dan anak ini sudah terjalin baik dengan menggunakan waktu yang banyak di rumah ini. Tapi kalau kita justru dengan perubahan ini banyak tensinya naik, semakin kita nggak sabar, ini anak ya kok berecokin pekerjaan terus, kemudian baru saja selesai makan, minta makan lagi. Nah, ini bagian dari menguji kita kedewasaan, kesabaran. Pasti sekali lagi dinamika yang ada itu ada perubahan. Tergantung kita siap nggak. Kita bisa dengan bijaksana nggak mensiasati. Harusnya nih kita bisa menerima dan menikmati dengan indah. Karena selama ini kita kurang. Nah, ini kesempatan untuk saling mendengarkan. Kesempatan untuk saling kita bisa bermain bersama. Ya, tetangga saya sebelah ini kalau pagi dua anaknya laki-laki kecil nih, masih ada yang 5 tahun, masih ada yang 6 tahun atau 7 sama 4 kayaknya, itu juga mereka pada main
itu apa bola di garasinya. Jujur saya jedok ya. Selama ini nggak pernah saya dengar seperti itu, tapi dengan adanya waktu bersama ini mereka justru mengembangkan hobi-hobi kebersamaan. Karena yang terpenting adalah ketika ada punya banyak waktu dalam keluarga itu, mari kita ciptakan dengan berkualitas, dengan adanya interaksi yang baik. Antara orang tua dan anak ini interaksinya harus lebih banyak. Makanya kita jangan banyak mengeluh atau justru kita semewen, tensinya naik, ngomel-ngomel, karena nanti kita juga harus paham orang tua itu harus memberikan teladan yang baik buat anak-anaknya. Yes, betul. Nah, berarti sebenarnya dengan bertambahnya kuantitas ya tadi ya, kuantitas waktu kita ada di rumah, seharusnya orang tua itu bisa membuat waktu tuh jadi lebih berkesan sama anak gitu ya. Nah, betul. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan orang tua ada di rumah, dengan situasi COVID ini, banyak juga memberikan pressure gitu ya buat para parents juga. Ada yang mungkin dia jadi tidak bisa bekerja, ada yang mungkin harus juga bekerja di rumah, tapi sementara anak-anak mereka yang kecil-kecil ini masih bisa dibilang agak susah diatur gitu kali ya. Ketimbang anak-anak yang mungkin udah lebih besar, udah lebih ngerti gitu. Tapi kalau anak-anak umur 0 sampai 7 tahun ini kan agak susah kita mengerti ya. Maksudnya saya sebagai orang tua juga gitu ya. Agak susah gitu mengerti bahasa mereka, mungkin mereka lagi merasa stres gitu. Nah, saya mungkin mau tanya ke Ibu Novita gitu ya. Di usia anak 0 sampai 7 tahun ini, sebenarnya kebutuhan dasar mereka tuh apa sih, Bu? Apalagi di masa-masa mereka tuh sering banget ketemu sama orang tuanya seperti sekarang ini. Bicara kebutuhan dasar apa dulu nih? Kebutuhan dasar secara fisik, kebutuhan dasar berdasarkan perkembangan. Tapi kalau pertanyaan Anda, saya yakin kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 lebih kepada perkembangan kali ya, development. Apa sih yang dibutuhkan anak di usia 0 sampai 7 tahun? Yang pasti kalau kita sering dengar lah, ini mungkin sudah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun kita belajar dari filsuf seperti Aristoteles, kita belajar dari Socrates, kita bicara dari Plato, semuanya menuliskan Konfusius, apalagi dengan Tuhan Yesus gitu ya, yang tahu bahwa posisi seorang manusia di usia 0 sampai 6 tahun, kalau Anda mau tarik di usia 7 tahun, saya akan tariknya sampai 14 tahun. Bahkan saya akan tarik lagi sampai 18 tahun. Kenapa? Karena di dalam undang-undang kita, bicara tentang perlindungan anak itu usianya 0 sampai 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun itu anak-anak. Di atas 18 tahun, makanya kenapa orang 17 tahun baru boleh punya KTP, dianggap sebagai orang yang sudah dewasa. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara anak, di bawah 18 tahun itu anak loh. Jadi not only from 0 to 7, or to 14, to 18, it's still anak. Tapi kapan crucial moment untuk disebut sebagai proses perkembangan seorang anak? Sebenarnya stagesnya berbeda. Kita bicara anak dari 0 sampai 6 tahun, stagesnya berbeda. Apa yang harus masuk? Makanya penting sekali untuk kita menjadi orang tua belajar. Untuk punya ilmu. Sehingga kita tahu. Kita tahu apa sih 0 to 6? What do they need from 0 to 6 months old? What do they need from 6 months to 12 years? 12 months. Lalu mulai dari 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3, 4. Dan I can go on sampai usia mereka di usia remaja. Makanya buku saya yang ketiga saya tulis mengenal tahap tumbuh kembang anak dan masalahnya. So you need to learn. Karena kalau tidak di pandemik seperti ini kita akan bingung. What should I do dengan anak saya? Karena mereka tidak punya ilmu. Ilmu parenting ini penting sekali buat kita ketahui, kita pelajari. Karena kita menjadi seorang guru, kita menjadi insinyur, kita menjadi dokter, profesi apapun di dunia ini, kita kuliah dulu loh, kita sekolah baik-baik. Ya nggak sih? Ada jam terbang.
Jadi dokter 7 tahun, itu aja nggak dianggap, harus sekolah sampai 10 tahun. Jadi Betul, insinyur, jadi Ya. arsitek, ya nggak sih? Yes. Jadi parents, profesi apapun di dalam dunia ini, tapi katanya buat menjadi orang tua, katanya itu pekerjaan yang paling mulia. Itu pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Anak Yes. adalah anugerah, anak adalah titipan, anak Betul. adalah, ya nggak sih? Yang satu hari betul. kelak, nanti Tuhan kalau kita kembali gitu ya tanya, lu apain anak yang titipin sama lo gitu. Nah, terus jawaban kita, gua gak apa-apain sih gitu. Ya. Kasih makan, kasih saatnya sekolah. kalau buat saya, betul, kita kasih makan. Jadi lebih kepada kebutuhan secara fisik. Jadi kalau saya kayak bisa tarik 0 sampai 6 tahun is the most crucial stage of a human, seorang manusia. Kenapa 0 sampai 6 tahun? Karena di usia ini membentuk karakter manusia sampai 70%. Jadi apapun yang Anda isi di usia ini, dia sebut sebagai stage absorbent mind, masa penyerapan, absorb, jadi menyerap segala sesuatu. Jadi apapun yang kita berikan di usia ini, yang bisa ditangkap dengan semua panca indera dia, 5 senses dia, itu direkamnya tanpa filter. Nah, yang saat ini yang paling stres sebenarnya, yang paling panik, yang paling cemas, yang paling marah-marah, biasanya orang tua yang nggak hadir sama anaknya, orang tua yang bekerja, orang tua tidak mengenal anak-anaknya. Anak-anaknya hidup dengan suster, anaknya hidup dengan pembantu, anaknya hidup dengan asisten rumah tangga. Jadi begitu dihadapkan 24/7, 24 jam, 7 hari dalam seminggu, dia terkaget-kaget. Ini apa-apaan nih anak? Biasanya pulang ke rumah, aduh udah mandi, udah wangi, ya tinggal disuapin sama mbak, gitu ya nggak sih? Ya kan? Kita tinggal main aja, terima seneng-senengnya doang. Tinggal hahaha hihi segala macam. Terus nggak lama kemudian, waktunya tidur yuk sama suster atau mungkin sama kita, tinggal bacain buku 20 menit. Bye, good night, I love you. Hidup indah seperti di surga. Yes, betul. Sampai viral tuh ya, yang ada chatnya ibu-ibu pada stres di rumah ya kan? Gara-gara mungkin nggak siap gitu kali ya? Exactly, nggak siap dan nggak tahu. Memang nggak tahu how to handle because they don't understand their children. Jadi selama ini memang terlalu banyak support system, jadi terlalu banyak dibantu. Khususnya kita lah di Indonesia dengan mudah bisa mempekerjakan asisten rumah tangga, terus kita kasih pakai seragam, kita sebut sebagai suster. Ya nggak sih? Yes. Ya, itu kan yang membantu kita semua. Nah, begitu ketrap gitu ya, dikurung dalam satu rumah sekarang. Terus tiba-tiba suara anak yang biasanya seperti alunan music to your ears gitu. Ini kenapa jadi kayak mau pecah kepala gue gitu. Ini kenapa ya? Tadi Ibu Krista bilang baru makan lagi. Ya ilah, ini tau gak sih, mama ini mesti cuci piring, mama ini mesti bersihin rumah, mama ini mesti masak, mama ini mesti ngurusin segala macam. Belum lagi papamu kayak anak bungsu gitu ya. Betul. Gitu. Iya betul. Kejadian, betul. Jadi kalau buat saya orang kalau yang ada di rumah selama ini dia handle sendiri anaknya, dia tahu anaknya, dia asuh sendiri sejak bayi, dia nggak akan merasakan ini sebagai sesuatu yang aneh, sebagai sesuatu yang bikin stres apalagi. Dia kan biasa aja. Berbedanya cuman aku nggak bisa keluar doang, tapi sama anak-anak biasa doang kok. Memang oke aja, no problem. Jadi pertanyakan kepada diri sendiri, kalau Anda sampai stres, sampai pusing, apakah Anda cukup waktu secara kualitas dan kuantitas bersama anak-anak Anda selama ini? Kalau jawabannya tidak, saatnya bertobat. Berarti sebenarnya pandemi ini membawa kita kepada pencerahan ya. Apakah selama ini kita itu sudah siap belum? Hidup tuh benar nggak sama anak-anak kita? Apakah waktu yang kita spend buat mereka itu cukup dan berkualitas atau tidak gitu ya sebenarnya? Baik, kalau saya katakan mungkin ini pandemi COVID-19 ini sebagai pengoreksi hidup kita kali ya.
Iya benar sih. Pengoreksi, jadi di reset kayak komputer, di restart lagi gitu. Untuk kita mulai bertanya sama diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang saya lakukan dalam hidup saya? Kok anak sendiri aja saya kesannya jadi kayak bermusuhan sama dia. Kok saya nggak kenal sama anak sendiri nih? Tanya kepada diri sendiri. Jadi kalau buat saya nomor satu untuk membuka pintu. Karena kalau bicara apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, kegiatan apa yang harus saya lakukan, itu semuanya mudah banget kita dapatkan. It's free. Tinggal download dari Android maupun dari apa namanya App Store. Itu tinggal kita download, Play Store, itu as simple as that. Even TVRI aja sudah punya acara setiap hari, 24 jam sehari, mulai dibuat oleh Mas Nadiem Makarim, Kemendikbud Mendikbud kita. Jadi sebenarnya kalau mau bicara kegiatan apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya, saya nggak terlalu akan masuk ke sana karena what you need is you being present. Jadi kalau saya adalah membuka satu pintu dulu yang disebut dengan berdamai dengan pandemi COVID-19. Jadi kalau saya tidak setuju dikatakan melawan COVID-19. No, you don't have to fight them. They are very small. Mereka cuma 150 nano. Saking kecilnya nggak bisa lihat dengan kasat mata kita. What you need to do adalah berdamai. Justru jadikan dia teman. Jadikan dia teman, pelajari bagaimana dia bekerja. Kalau dia bekerja lewat droplet, berarti meaning saya harus pakai masker kalau keluar bertemu dengan orang lain. Saya physical distancing, saya social distancing. Lalu yang kedua, what should I do? Cuci tangan lebih sering, mandi, lalu jaga supaya badan kita punya antibody, punya imun yang tinggi, sehingga si COVID ini nggak masuk. Jadi tidak melawan, justru berdamai. Dan tahu bahwa si COVID-19 ini adalah pandemik, berarti artinya pandemik penyakit menular yang terjadi di seluruh dunia. Dia mangsa semua seluruh dunia. Lalu ini terjadi 100 tahun sekali. Kalau saya lihat di Google ya, kita search 100 tahun yang lalu, tahun 1918, itu ada yang disebut dengan flu Spanyol. Flu Spanyol yang membunuh 7,5 juta orang di dunia. Lalu ada 200 tahun yang lalu ada influenza, virus influenza. Lalu yang sebelumnya, abad ke-15, ada yang disebut dengan sifilis. Lalu di berikutnya lagi ada yang disebut dengan Black Death. Jadi kalau buat saya, pada saat kita tahu ini adalah siklus, ini terjadi, dan paling utama adalah kita percaya sebagai orang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas bumi, semua pasti atas izin Tuhan. Amin, amin. Benar nggak sih? Nggak mungkin nggak atas izin Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi, berarti kenapa nih Tuhan? Apa nih hikmah di balik ini? Thing happens for a reason. Pada saat kita berdamai, jadikan si COVID teman, kita baru bisa masuk berdamai dengan diri sendiri. Wow, that's it. Ya, so good ya. Poinnya bagus sekali ya. Ternyata justru di tengah-tengah masa seperti ini harus kita yang mesti mengubah perspektif mungkin kali ya, Bu ya. Betul, angle-nya dibuat berbeda. Jadi pada saat kita berdamai dengan diri sendiri, kita akan melihat segala sesuatu dengan kacamata, dengan 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi. Kita bisa melihatnya itu luas sekali. Karena kalau kita nggak berdamai dengan si pandemi COVID, kita nggak mungkin berdamai dengan diri sendiri. Kita akan melihat sesuatu seperti orang pakai kacamata kuda. Jadi segala sesuatu kita akan jadikan alasan kambing hitam untuk disalahkan. Suami bisa jadi salah, anak teriak salah, anak ketawa salah, anak main salah, anak nangis salah, mbak salah masak terlalu asin marah. Jadi segala sesuatu kita akan jadikan kambing hitam. Kenapa? Karena kita tidak berdamai dengan si COVID dan kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Jadi kalau pintu masuk itu 2 kena, saya yakin kita akan terima ini dengan sukacita. Sukacita, ya betul. Bagus sekali ya. Jadi
ternyata cara pandang kita kalau kita bisa berdamai seperti kata Bu Novita tadi ya, kita bisa berdamai dengan pandemi ini, kita jadi bisa menemukan titik damai kita sama keluarga kita yang ada di rumah, begitu ya Bu ya kira-kira ya? Betul, betul. Jadi positive vibes yang kita ciptakan. Yes, betul. Nah, seperti yang kita tahu juga sih ya, kita mengenali nih bahwa memang banyak sekali keresahan orang tua yang kadang-kadang dibawa ke rumah, terus akhirnya kan jadinya anak-anak juga sebenarnya kita nggak tahu mungkin sebagai orang tua, tapi anak-anak tuh bisa merasakan kalau kita nih lagi stres, betul ya? Ya, saya mungkin sebagai orang tua sih berasa begitu. Kadang-kadang kalau misalnya saya yang stres, saya yang lagi banyak loading, bisa kadang-kadang marah tanpa alasan gitu. Manusiawi kok, manusiawi banget. Jadi sebenarnya buat parents gitu ya, saya mau tanya nih, ini pertanyaan pribadi saya sih. Sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya kita tahu nih di usia perkembangan optimal yang tadi 0 sampai 6 tahun tadi, kita tahu bahwa mereka ini tukang kopi gitu ya. Mereka itu menyerap semuanya tanpa filter. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita snap gitu sebagai orang tua? Kita snap apalagi dengan segala pressure yang ada di luar. Nah, apakah dengan kita snap kayak gitu, ada nggak cara untuk memperbaikinya? Atau bagaimana si orang tua ini harus menyiasati dirinya supaya waktu dia ada di rumah gitu ya, quality time itu bisa dibentuk dan kita juga membawa positive vibe tadi ke dalam rumah gitu. Ya, mungkin coba saya jawab ya. Silakan Bu Krisna. Ya, jadi memang anak itu plagiat yang ulung. Artinya dia mengambil, menjiplak apa yang memang kita lakukan, apa yang memang kita ucapkan. Makanya pentingnya keteladanan kan di situ. Makanya kalau orang tua sampai tidak siap, kemudian emosi, marah-marah, saya sering kali dalam seminar saya mengatakan kalau nggak bisa sabar, jangan punya anak. Karena dengan punya, ya toh Tuhan itu menghadirkan anak di tengah-tengah kehidupan kita, itu memang salah satunya untuk membentuk kita pribadi yang lebih sabar. Kalau wanita seperti Ike nih, ya yuk lebih keibuan. Iya, betul. Kelembutannya keluar, aura kelembutannya. Ya, ini ibu-ibu semua juga yang mendengar nanti gitu ya, program ini, mari kita cek, kita refleksi dalam diri kita masing-masing, panggilan kita sebagai wanita, sebagai seorang ibu, dalam masa seperti ini, kita masih pengen terus keluar rumah terus, dengan alasan cari uang demi keluarga, tapi keluarga terbengkalai. Keluarga tidak diperhatikan. Anak nangis dimarahi. Anak minta makan diomelin. Tangan ini kan lambang kasih sayang. Kita suka mukul misalnya. Kita nggak mau dengerin. Kemudian kita suka apapun mencubit. Kadang habis sebel sih di rumah gini-gini. Tapi saya setuju dengan Ibu Novita tadi ya. Itu bagian dari kita yuk mengevaluasi. Kita selama ini wanita seperti apa? Seorang ibu yang seperti apa? Karena banyak orang tua yang sekedar berstatus sebagai orang tua, tapi peranannya nol. Ya betul, saya ibunya ini, kemudian saya ini mamanya si A, si B, tapi bagaimana peranan Anda? Mengenal betul anak-anak enggak? Tumbuh kembangnya 0 sampai 2 tahun butuh masih diajari makan, nyusunya bagaimana, tangisannya kayak apa, tidur siang jam berapa, kita perlu sentuh, peluk, cium dia. Nah, selama ini kita justru mungkin tidak melakukan itu, mengabaikan itu, tahu-tahu pagi pergi, tahu-tahu tadi benar pulang beres, sudah wangi, cipika-cipiki, cerita buku-buku cerita yang menarik, 10 menit sudah bablas. Dia senang, kita kemudian kerja lagi. Nah ini sekarang kita memang luar biasa. Kalau kita memang ibu-ibu yang terpanggil memberikan waktu keluarga, inilah saatnya. Karena usia 3 tahun, usia 2 tahun, tahun depan nggak terulang lagi. Tahapannya sudah berbeda. Betul sekali. Waktu itu akan terus berlalu dan kita cepat sekali. Anak saya sudah di luar kota ketika sudah 17 tahun untuk kuliah. Sudah, kalau kita nggak siap ada emptiness, kekosongan. Nah, mumpung kita masih punya waktu, ini ke anaknya 3 tahun, ibu-ibu yang lainnya, mari pelukan, sentuhan, kalau itu kita berikan, tadi Bu Novita mengatakan, yuk kita berdamai dengan masalah COVID ini, jangan melawan, kita berdamai. Kalau udah berdamai, hati kita senang, gitu ya. Kalau happy ini auranya juga akan dirasakan anak-anak.
Tapi kalau tadi Ika mengatakan pulang kerja udah capek, ini udah jet lag, gini-gini, udah macam-macam, ya anak nggak berasa. Betul. Kenapa ada anak tidak dekat dengan ibunya? Ada mungkin diomelin, ada mungkin dipukul, dicubit. Tangan ini untuk merangkul, untuk membelai. Ya, ini nanti yang membuat kemudian waktu berkualitas itu benar-benar semakin bermanfaat. Ada ikatan hati orang tua dan anak. Ya, yang kita kebersamaan secara bukan sekedar waktu saja, tapi hadir sungguh-sungguh terlibat. Kalau main badminton, ya yuk main badminton. Sepeda mungkin dikeliling sedikit di luar rumah, enggak apa-apa lah, dalam waktu sedikit saja untuk masa sekarang. Atau mungkin kita main ular tangga, atau mungkin kita masak bareng, puding, misalnya bikin puding, kamu yang masukin ya nak, karena nggak mungkin dia bisa di kompor usia di bawah 7 tahun. Yes. Tapi kalau untuk masukin ke cetakan-cetakan agar-agar, puding kan bisa. Nah inilah waktu berkualitas itu seperti itu. Kita siasati sedemikian rupa, tapi poin yang penting kita harus tadi berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan ini, mensyukuri, melibatkan Tuhan, itu yang harus dilakukan supaya hari-hari ini kita bisa lalui dengan bijak. Dan pasangan juga menopang, jangan sampai pasangannya main di laptop terus, suaminya punya anak datang nggak boleh. Nah ini berarti kan cuma satu rumah, satunya masak, satunya di laptop, anak main sendiri, dibiarkan, ini bukan quality time. Walaupun satu atap bersama-sama, tapi yang dilakukannya berbeda. Quality time itu ya kita hadir, terlibat, ngobrol bareng, saling berdiskusi, nanyain anaknya pengennya apa, kamu pengen apa, besok mau dimasakin apa, besok kita ngapain lagi ya, mau bertanam, atau mau bersihin baju-baju yang sudah lama, atau buku-bukunya cerita dikumpulin yang sudah nggak dibaca, nanti dikasihkan kemana, kamu yang nggak dibaca yang mana, itu tuh dilibatkan. Dan tanyain ke anaknya, supaya memang itu menjadi sesuatu yang berkualitas. Betul. Tips-tips tadi berguna sekali ya untuk ibu-ibu yang sekarang lagi menjalani masa-masa karantina ini. Bahwa sebenarnya dengan kita melibatkan anak dalam keseharian kita aja, itu udah jadi quality time ya buat mereka gitu ya.